Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan KJ Channel, sahabat tani kemukus dimanapun berada. Di video kali ini saya akan mengadakan penyiangan pada tanaman yang fase vegetatif atau masa pertumbuhan. Hal ini bagi saya penting banget untuk kelangsungan hidup tanaman kemukus, juga memacu pertumbuhan tanaman kemukus untuk nantinya memacu pula pada pembuahan, karena pembuahan juga terdorong oleh tanaman yang subur. Ada beberapa fungsi dari kita mengadakan penyiangan. Yang utama banget adalah lahan kita akan terlihat rapi, enak untuk dipandang. Bisa untuk membuat nutrisi susulan secara alami dari hasil rumput yang membusuk di lahan kita dengan olahan alami pula, yaitu fermentasi alami yang diolah oleh alam, oleh bakteri-bakteri yang ada di lahan kita. Menghalangi gulma, ikut serta menyerap nutrisi yang ada, yang sudah tersedia di dalam tanah. Tidak kalah pentingnya adalah membuat sirkulasi udara atau penyinaran lebih baik, lebih nantinya bisa juga untuk mendorong pertumbuhan tanaman kemukus jikalau sirkulasi baik penyinaran ataupun udara bisa berjalan dengan lancar. Banyak anggapan petani kita yang menganggap bahwa penyiangan pada tanaman kemukus bisa membuat tanaman kemukus itu tidak baik. Nanti akan saya contohkan, nanti akan saya arahkan teman-teman untuk melakukan penyiangan ini supaya tanaman kemukus tetap sehat dan pertumbuhannya semakin baik. Ikuti terus video ini sampai selesai, jangan ditonton setengah-setengah atau di skip-skip. Nanti teman-teman bisa kurang pas dalam menerapkan cara saya apabila teman-teman menerapkan cara saya. Terus bagi teman-teman, lebih baiknya teman-teman itu uji coba secara langsung di lahan teman-teman, di tanaman teman-teman, setelah nanti teman-teman melihat video ini. Karena dengan uji coba itu adalah langkah yang terbaik untuk membuktikan sesuatu yang kita dalam proses uji coba. Nanti hasilnya teman-teman akan nikmati sendiri, teman-teman akan bisa lihat sendiri di lahan dan tanaman teman-teman. Tentunya sekali lagi ada trik-triknya teman-teman. Yuk langsung saja ke lahan. Nah itu lahan yang sudah saya siangi kemarin dengan memakai alat penyiangan. Kalau di sini namanya cungkir. Ini saya membersihkan tanaman kemukus untuk memacu pertumbuhan. Salah satunya adalah dengan alat ini. Ini saya memakai alami dan itu tumbuhan-tumbuhan yang belum saya siangi karena memang di sini lagi musim hujan. Belum setengah hari sudah hujan. Terus itu juga yang baru merambat. Sebenarnya kalau nggak sampai begini itu sudah rimbun. Itu sudah harusnya sudah baik, tapi karena memang lahan yang seperti ini, karena keterbatasan saya sehingga penyiangan kurang rutin. Nanti yang di sana juga akan saya contohkan untuk teman-teman supaya nanti teman-teman lebih jelas dan membuat tanaman lebih subur. Dalam proses penyiangan atau kita melakukan pemangkasan pada naungan di tanaman kita, itu sebaiknya teman-teman jangan dibuang atau dibakar. Lebih baik ditutupkan ke permukaan tanah untuk membuat tanah semakin subur nantinya dengan kita menutup bagian permukaan dengan rumput atau hasil dari pruning naungan tanaman kemukus.
Setelah penyiangan begini, biasanya nanti setelah beberapa bulan ini akan kelihatan hasilnya. Kalau yang tanaman kurang sehat atau dalam kondisi tidak sehat, itu ada potensi nanti ada yang mati kalau penyiangan seperti ini. Akan tetapi kalau nanti sudah rumput-rumput ini sudah hampir tumbuh, nanti tanaman kemukus akan kelihatan berbeda dari sebelum diadakan penyiangan. Ya, di video kemarin sudah saya sebutkan bahwa tanaman yang subur, sehat itu ciri-cirinya akan kelihatan di tunas yang semakin baik. Jadi nanti akan kelihatan teman-teman perbedaannya antara yang sudah disiang dan yang belum. Intinya nanti dijelaskan juga di depan untuk langkah-langkah atau batasan-batasan kita melakukan penyiangan supaya hasilnya bisa menambah subur tanaman, bisa nambah gembur lahan kita dengan kita memberikan mulsa alami pada lahan kita, yaitu menutup pangkal tanaman kemukus atau menutup lahan dengan hasil penyiangan juga hasil pruning naungan. Jangan sekali-kali teman membuang hasil penyiangan atau rumput. Sebaiknya begini, ini nanti kalau sudah busuk rumput-rumput ini akan semakin subur, semakin gembur lahan yang kita olah dengan sistem begini. Sekali lagi teman-teman uji coba beberapa batang yang dilakukan seperti ini dengan yang tidak, atau kita hanya memotong rumput sebagian, memendekkan rumput, nanti dibandingkan dengan yang sistem seperti ini, nanti teman-teman akan mengetahui secara pasti di lahan dan tanaman teman-teman. Tentunya kalau teman-teman berminat memakai cara saya, juga harus ya enggak sih persis tapi mirip, untuk menghindari nanti kegagalan atau membuat semakin tidak baik di tanaman kita, tanaman kemukus. Nah, kenapa kapulaga saya buang teman-teman? Karena cuaca di sini sangat ekstrim, terus suhu juga ekstrim. Kalau tidak dibuang nanti yang kalah adalah tanaman kemukusnya teman-teman. Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena saya mengalami di lahan saya yang dulu pernah saya upload pembabadan massal untuk tanaman kapulaga, karena memang tidak tahan untuk tanaman kemukus khususnya di lahan saya, sehingga harus saya buang, terpaksa saya babat tanaman kapulaga ini untuk memberikan cahaya yang lebih banyak, karena memang suhu di sini ekstrim teman-teman, dan sekaligus juga sebagai naungan saat penanaman dulu. Jadi ya saya sih sebenarnya sayang, cuman karena keadaan sehingga terpaksa saya buang tanaman kapulaga yang sudah produksi sebenarnya, cuman karena saya lagi terfokus ke tanaman kemukus, terpaksa tanaman kapulaga saya buang. Untuk teman-teman yang mempunyai lahan hangat
atau lahan kering, tidak seperti di lahan saya, sebenarnya sih bisa tidak membuang untuk tanaman kapulaganya, karena saya juga punya yang seperti itu. Penting teman-teman untuk mengasih jarak antara tanaman kemukus, pangkal kemukus dengan gulma atau rumput-rumput yang sudah kita siang. Ini berbahaya sekali apabila rumput nanti membusuk dan menempel di pangkal kemukus, dan pangkal kemukus itu bisa tertular jamur dan bisa mati seperti ini. Nah, ini juga bisa untuk sambil menghidupkan saluran air. Juga tanah yang gembur begini dari tanah topsoil lahan kita itu bisa untuk menimbun pangkal tanaman kemukus. Ini kan tadi sudah ditimbun begini, tapi ya hati-hati teman-teman, untuk tanah yang lembab jangan sampai ke pangkal tanaman kemukus. Bukan jelek banget ya teman-teman, dibandingkan dengan tanaman saya yang sudah terawat baik. Kita ke sana yuk. Nah, ini tanaman yang beberapa hari, ya sekitaran 1 minggu lah kurang, ini sudah disiang. Caranya juga sama teman-teman, yaitu daun yang berpotensi membusuk itu jangan sampai ke batang kemukus, hindarkan. Dibuat jarak ya kurang lebih 1 jengkal, menyesuaikan tanaman. Untuk hal itu nanti rumput menempel pada batang, dan ini pertumbuhannya sudah semakin baik. Ini kemarin rimbun banget karena kapulaga ini saya babat, dan sudah ngeplong. Itu lahan yang biasa saya tunjukkan ke teman-teman. Itu sebenarnya umurnya hampir sama dengan ini, penanaman ini, tapi karena ini belum intensif jadi begini, lama banget. Itu yang sudah begitu pada rimbun begitu, umurnya hampir sama itu di depan kita, ya selisih hari. Lah ternyata teman-teman, untuk penyiangan ini, untuk di pengalaman saya itu bisa juga berpengaruh ke lahan yang terdekat, bisa mempengaruhi tanaman kemukus yang ada di dekatnya, bisa mencapai 5 meter bahkan lebih perbedaannya. Sebelum kita siang, bagian yang terdekat tanaman kemukus kita itu pertumbuhan tunas barunya tidak sebaik sesudah kita adakan penyiangan, dengan tanda-tanda yaitu di tunas barunya. Yuk kita lihat lagi yang sebelah sana yang sudah disiang kemarin, nanti sambil kita sama-sama belajar di penyiangan ini. Ini yang kemarin saat belum disiang, tunas barunya belum muncul, ini sudah muncul. Ini tanaman sehat akan begini, dimakani hewan yang suka makan daun. Cuman ini kurang subur teman-teman, karena baru di adakan penyiangan kemarin. Fungsi dari penyiangan ini adalah selain yang sudah saya sebutkan di awal, ini bisa untuk membuat mulsa alami dengan cara begini. Ini kan sama seperti tadi kemarin, ini bersih dari benda organik. Terus kita menaruh rumputnya di bagian ini, dan saya tunjukkan hasil yang sudah ditutup pakai rumput. Ini jadi tanah tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Ini bisa untuk menciptakan kegemburan secara alami di lahan kita. Ini yang sangat penting sekali teman-teman.
teman-teman jangan membuang rumput hasil penyiangan, nanti akan terjadi erosi, yaitu pengikisan tanah permukaan pada saat hujan lebat yang akan mengikis semua tanah bagian atas, sehingga lama-kelamaan akan menjadi tandus. Juga nanti akan terjadi potensi pemadatan lahan secara alami yang akan mengakibatkan busuk pada akar atau batang kemukus setelah tanah padat, juga gersang, dan akhirnya tanaman mati. Itu yang terpenting banget buat teman-teman, jangan melakukan hal yang semacam itu. Kalau bisa teman-teman sembari mengadakan penyiangan, teman-teman melakukan penimbunan sedikit demi sedikit untuk memacu pertumbuhan akar yang baru. Metodenya sama teman-teman, kita memberi jarak pangkal kemukus dengan rumput hasil penyiangan, juga daun-daun hasil dari pemangkasan naungan ataupun pemangkasan tunas tajar apabila tajar kemukus itu dari kayu hidup. Sama semuanya teman-teman. Umur kemukus ini sudah lama teman-teman, sudah ada yang berbuah, cuman ya buahnya begitu karena nggak terawat baik. Makanya saya menyarankan ke teman-teman untuk merawat tanaman kemukus ini dengan baik supaya memberikan hasil yang maksimal. Begitu percobaan kali ini dengan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, para petani kemukus dimanapun berada. Sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.